Selanjutnya, latar belakang. Perencanaan pembelajaran bukanlah sekedar menyusun jadwal atau rencana administratif belaka. Menurut Enoch, perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara rasional. Menurut Winasenjaya, menekankan bahwa perencanaan pembelajaran melibatkan proses pengambilan keputusan yang meliputi pemikiran rasional terhadap tujuan dan sasaran pembelajaran tertentu, serta merangkai kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Sukamto, menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses penentuan metode pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai perubahan yang diinginkan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Pembelajaran mendalam dalam pendidikan dicirikan oleh suatu proses yang memungkinkan peserta didik untuk membangun pemahaman mendalam tentang konsep-konsep inti, menghubungkan pengetahuan di berbagai mata pelajaran, dan menerapkannya secara efektif dalam situasi dunia nyata. Proses ini melibatkan keterampilan kritis seperti mengevaluasi informasi, menghasilkan ide-ide baru, dan terlibat dalam refleksi yang bijaksana. Selanjutnya ada pengertian. Perencanaan pembelajaran mendalam adalah proses merancang kegiatan belajar secara sistematis dan terarah dengan tujuan agar peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan secara permukaan, tetapi juga memahami konteks atau konsep secara mendalam, mampu berpikir kritis, kreatif, reflektif, serta dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Struktur rencana pembelajaran yang pertama ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, yang kedua ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang terakhir ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Prinsip peran guru. Di sini ada prinsip yaitu kesadaran. Kesadaran belajar muncul ketika siswa menyadari peran mereka dalam proses pembelajaran dan bertanggung jawab atas kemajuan mereka sendiri. Yang kedua, kebermaknaan. Pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa mampu menghubungkan dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, kebermaknaan. Pembelajaran yang menyenangkan ditandai dengan suasana yang positif, menarik, dan motivasi yang menantang dan menggairahkan siswa. Di sini ada peran guru. Guru sebagai aktivator. Sebagai aktivator, guru akan menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sekaligus memenuhi kriteria kesuksesan yang ditetapkan. Yang kedua, guru sebagai kolaborator. Guru juga berperan sebagai kolaborator dalam pembelajaran mendalam. Yang ketiga, guru sebagai pengembang budaya belajar. Guru sebagai pengembang budaya belajar maksudnya adalah memberikan peserta didik kepercayaan diri dan peluang untuk mengambil risiko, risk taking, dan proses belajar. Implementasi deep learning. Tahap perencanaan, guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang menuntut pemahaman konseptual. Tahap pelaksanaan, guru bertindak sebagai pendamping dalam proses belajar siswa, bukan sekedar penyampai informasi. Tahap asesmen, penilaian dalam pembelajaran mendalam tidak hanya menilai hasil akhir,
tetapi juga menilai proses berpikir dan keterlibatan siswa dalam belajar. Kesimpulan, perencanaan pembelajaran mendalam merupakan upaya strategis untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan untuk peserta didik, sehingga proses belajar menjadi berorientasi pada pemahaman bukan sekedar menghafal, serta mendorong peserta didik berpikir reflektif, kritis, dan analisis.